Pemanggil Genius Academy Necromancer, Bab 45, Simon dan Pierre tiba di Arnish. Itu adalah kota dengan daerah pemukiman berkelok-kelok yang berpusat di sekitar kastil tinggi untuk seorang raja, menyerupai jaring laba-laba. Karena letaknya dekat dengan sisi Federasi Suci, dan karena medan yang berat, ukuran wilayahnya kecil dan rumah-rumahnya sudah tua. Namun, Simon bisa merasakan kasih sayang yang aneh terhadapnya. Bagaimanapun, aku lebih menyukai lingkungan seperti ini daripada kota besar. Ini, jadi, mencekik, sial. Pada saat itu, Pierre, yang berada di dalam armor, mengeluarkan keluhan, kamu bisa mendengar suara gemeretak logam yang berbenturan saat dia bergerak. Bertahanlah sebentar, Pierre, beli yang lebih besar lain kali. Ukuran ini ternyata salah. Ya, aku akan melakukannya. Mengatakan bahwa ukurannya kecil padahal dia bahkan tidak memiliki dagingnya. Simon mengira Pierre masih bayi, tapi dia hanya menertawakannya. Keduanya berjalan-jalan, membicarakan hal yang berbeda. Mungkin jalanan tidak begitu ramai karena kejadian yang tidak menyenangkan baru-baru ini. Pintu-pintu tertutup rapat di setiap rumah, dan tirai dipasang di jendela. Rasanya seperti semua orang menyelamatkan diri mereka sendiri. Kami bingung. Bagaimana kita menemukan undead di sini? Kuhehe, aku melakukan banyak misi seperti ini ketika aku bepergian dengan Richard. Ada 3 metode utama. Pierre mengangkat jarinya dengan sarung tangan kaku itu, membuatnya berderit. Yang pertama adalah menemui klien. Karena disebutkan bahwa klien adalah seorang lord, ungkapkan bahwa kamu berasal dari Kizen dan tanyakan semua informasi yang mereka miliki sejauh ini. Mungkin kami juga bisa mendapatkan dukungan finansial atau fisik. Oh, itu ide yang bagus. Tetapi jika klien belum mampu memecahkan masalah ini sampai sekarang, selalu ada alasan di sekitar mereka. Simon bisa memahami arti di balik kata-kata Pierre. Dia mengatakan bahwa, jika kamu menghubungi klien, akan ada faktor variabel yang mengintervensi. Yang kedua adalah penyelidikan dengan bertanya. Meminjam kata-kata Richard, pada dasarnya ini adalah kerja keras. Itu sedikit. Tetapi menurut pengalaman aku, yang mengejutkan, ada saat-saat di mana hal ini merupakan jalan pintas tercepat menuju kebenaran. Dan yang terakhir, Pierre mengangkat jari ketiga, membeli informasi dari Guild Pencuri. Persekutuan Pencuri, apakah sebutan mereka berbeda akhir-akhir ini? Anggap saja sebagai serikat informasi. Selalu ada informan di kota berukuran besar yang membeli dan menjual informasi. Tidak ada orang yang peka terhadap isu seperti mereka. Setelah mendengar nasihat Pierre, Simon memejamkan mata sejenak dan merenung. Baiklah, kalau begitu mari kita cari tempat tinggal dulu dan temukan Guild Pencuri. Itu berita bagus. Aku sudah ingin melepas armor sialan ini. Simon dan Pierre berjalan-jalan di sekitar alun-alun. Karena medannya yang berat, jumlah penginapannya sedikit jika dibandingkan dengan luas kota. Namun, mereka berhasil menemukan penginapan dengan bertanya-tanya. Selamat datang. Begitu Simon membuka pintu, pemilik penginapan menyambut mereka. Dia adalah seorang pria berusia pertengahan 40-an yang terlihat seperti penduduk asli daerah yang tahu banyak tentang tempat ini. Tolong, 1 kamar besar dan bersih. Tentu, mengerti. Harganya 300 perak per malam. Apakah kamu perlu makan juga? Jika kamu makan roti gandum dan sup, harganya akan menjadi 50 perak. Dan hidangan daging akan dikenakan biaya tambahan 150 perak. Penginapan cukup mahal, pasti karena tidak banyak penginapan di sekitar ya. Dengan pemikiran tersebut, Simon merogoh sakunya, mengeluarkan 1 koin emas, dan menjentikkannya dengan jarinya. Roti gandum cukup untuk sarapan kita besok. Pemilik penginapan itu mengambil koin itu dengan mata terbelalak. Itu 1000 perak per koin emas. Haruskah aku memberimu kembaliannya? Kamu tidak perlu melakukannya, tapi sebaliknya, aku penasaran dengan lokasi Guild Pencuri. Anehnya, ekspresi pemilik penginapan itu berubah. Jadi, kamu ingin membeli beberapa informasi, kamu sepertinya orang luar. Bagaimana kamu bisa sampai? Simon perlahan mengangkat tangannya yang terbuka. Kamu secara acak menanyakan identitas pelanggan, aku pikir aku harus menerima 1 emas untuk informasi itu. Terkikik. Berdiri di samping Simon, Pierre tertawa terbahak-bahak sambil memutar sisi tubuhnya. Seorang anak kecil yang bagian belakang telinganya masih basah sedang bermain-main dengan seorang lelaki tua. Wajah pemilik penginapan itu membeku.
Dia tahu, emas bukanlah masalahnya. Dia memiliki perasaan tidak enak bahwa kepalanya akan terbang jika dia mengembalikan satu emas dan menanyakan identitasnya. Siapa orang luar ini? Pemilik penginapan itu memasukkan koin itu ke dalam sakunya dengan pemikiran seperti itu. Jadi kamu penasaran dengan lokasi guild pencuri, kan? Ting, Simon menjentikkan jarinya lagi. Koin emas lainnya terbang ke tangan pemilik penginapan. Dan semua informasi yang kamu punya tentang kasus penghilangan juga. Simon menyorotkan matanya yang tajam. Sepertinya kamu mengetahui sesuatu. Apakah aku benar? Pemilik penginapan itu menelan ludah dengan wajah yang terlihat gugup. Simon merasa dia bisa mendengar dia mengerahkan otaknya untuk bekerja. Aku akan mengembalikan satu emasnya. Saat pemilik penginapan hendak mendekati Simon. Sial, sebelum dia menyadarinya, pedang besar berwarna putih bersih diarahkan ke lehernya. Wajahnya menjadi pucat, dan kau bisa mendengar tawa gelap terdengar dari kemudi pria berarmor yang mengacungkan pedang besarnya. Itu adalah tawa yang mengerikan yang tidak mungkin terjadi dalam kenyataan. Apa yang salah? Simon masih mengulurkan telapak tangannya dan tersenyum ramah. Apakah kamu tidak akan mengembalikannya? Kaku. Setelah gemetar beberapa saat, pemilik penginapan itu terjatuh ke lantai. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Sebagai imbalannya, tolong jaga fakta bahwa akulah yang memberikan informasi itu, sebuah rahasia. Simon mengangguk pada Pierre. Pierre mengambil pedang besarnya dan membawanya di bahunya. Silakan berdiri, aku akan melakukannya. Waktu yang diberikan untuk penyelesaian kasus tersebut hanya 5 hari. Tidak ada banyak waktu untuk pendekatan terukur terhadap berbagai hal. Simon dan Pierre memutuskan untuk bekerja keras demi misi ini. Simon mendengar semuanya dari pemilik penginapan. Dia dapat memeriksa semua informasi rinci tentang orang hilang sejauh ini. Setelah hilangnya penduduk di wilayah tersebut, mumi kurus ditemukan beberapa bulan kemudian. Ya, korban penghilangan sebagian besar adalah laki-laki muda, namun yang ditemukan sebagai mumi sebagian besar adalah perempuan. Itu benar, Simon memasang ekspresi sedih. Tidak ada cukup bukti untuk memahami situasi ini. Untuk korban perempuan, apakah ada jejak pelecehan? Tuan juga mencurigai geng-geng di wilayah tersebut melakukan pelecehan S3 seksual, tapi dia mengatakan tidak ada jejak seperti itu. Kepala Simon mulai semakin sakit, tapi Pierre, yang mendengarkan di samping Simon dengan tangan terlipat, terkikik berulang kali, membuat Simon memikirkan apa yang membuatnya begitu bahagia. Dermaga, hehehehe, aku yakin, Pierre menyeringai. Elizabeth, dia pasti ada di suatu tempat di kota ini. Pasti, tak kusangka kita menemukannya semudah ini. Kuhahaha. Tampaknya Pierre sudah terbiasa dengan hal itu. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk berada di sini lebih lama lagi. Simon berdiri dari tempat duduknya. Kami akan kembali pada malam hari. Ah iya, harap berhati-hati di luar sana. Wilayah ini sedang tidak tenang akhir-akhir ini. Simon dan Pierre keluar. Tujuan selanjutnya adalah persekutuan pencuri, yang mereka ketahui dari pemilik penginapan. Dermaga, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kasus ini adalah karya undead kuno itu? Itu sudah jelas, Pierre menyeringai. Bermain-main dengan laki-laki muda dan menguras tenaga serta membunuh para wanita karena dia tidak terlalu peduli dengan mereka. Persis seperti itulah yang akan dilakukan oleh iblis dari seorang wanita. Seorang undead melakukan itu, bukankah dia manusia? Bukankah aku sudah memberitahumu, mayat hidup adalah makhluk yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat manusia. Mayat hidup kuno, yang telah hidup lama, bahkan lebih eksentrik. Simon mengistirahatkan dagunya dan merenung. Apa yang sedang kamu pikirkan dengan keras? Yah, aku juga seorang pemuda, tahukah kamu? Kenapa aku tidak menggunakan diriku sendiri sebagai umpan untuk mengeluarkan wanita jahat itu? Pierre tertawa terbahak-bahak melalui kemudi. Anak yang masih ngompol ini ngomong apa? Hahaha. Pierre mengacak-acak rambut Simon dengan telapak tangannya. Simon mengerucutkan bibirnya. Apakah ada yang salah denganku? Yang ingin aku katakan adalah kamu terlalu jauh dari seleranya. Kemungkinannya masih kecil, bahkan jika kamu berjanggut. Setelah membicarakan hal yang berbeda, keduanya akhirnya sampai di depan guild pencuri. Sekilas terlihat seperti pub biasa. Keduanya membuka pintu dan masuk ke dalam. Sebuah pub bergaya bar.
Seorang bartender parubaya yang tampan sedang menyeka gelas, dan pria berjanggut yang menempati meja itu basah kuyup oleh alkohol. Berbeda dengan jalanan yang sepi, tempat ini dipenuhi orang. Tetapi suasana menjual informasi tidak dapat ditemukan. Kelihatannya seperti pub lokal. Simon dan Pierre duduk di sisi bar. Apa yang bisa kuberikan padamu? Simon mengulurkan jarinya pada pertanyaan bartender dan menggambar huruf T di udara sebelum mengulurkan koin perak. Tolong, lewat sini. Ah, itu benar-benar berhasil. Itu mudah jika hanya mengikuti apa yang dikatakan pemilik penginapan itu kepada mereka. Simon dan Pierre mengikuti arahan bartender. Saat mereka keluar dari pintu belakang toko, dia melihat sebuah pintu dan tangga menuju ke ruang bawah tanah. Bartender itu menundukkan kepalanya dengan sopan dan segera kembali. Fiuh, Simon menarik napas dalam-dalam dan menuruni tangga. Suara lantai batu yang beresonansi sangat keras, dan bau berjamur dari ruang bawah tanah menyengat hidung. Saat dia menuruni tangga, dua pria bertopeng membawa busur berdiri di depan pintu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menyingkir dan membuka pintu. Kriak, pintu terbuka dengan suara engsel tua. Suasana di sini sangat berbeda dengan di lantai atas. Orang-orang dengan jubah menutupi wajah atau topeng mereka duduk dengan tenang di meja. Tiga pria parubaya sedang duduk berhadap-hadapan bermain poker, dua pria muda mendongak, dan seorang pria tua dan seorang wanita muda sedang minum bir sendirian. Di belakang bar tersebut terdapat beberapa pintu yang sepertinya merupakan tempat untuk membeli informasi. Untuk saat ini, Simon dan Pierre duduk di meja di sudut yang tenang dan menempel ke dinding. Selamat datang, seorang nyonya rumah muda mendekati keduanya. Dia mengenakan gaun ketat berwarna anggur yang menempel di tubuhnya, dan rambut pirangnya yang tebal kusut menjadi gelembung. Mengetuk, sebuah pita hitam dikenakan di kaki putihnya yang terlihat melalui gaunnya, dan di samping pita itu, kamu dapat melihat bilah pedang bersinar secara diam-diam. Simon menelan ludah. Baiklah kalau begitu, duduk di kursi di seberang mereka, dia berkata sambil tersenyum bisnis. Apa yang membawamu ke persekutuan kami, orang luar yang terkasih? Cukup jelas, kami datang untuk membeli beberapa informasi. Informasi apa yang kamu inginkan? Tentang orang-orang yang hilang dari wilayah tersebut dan mayat yang mengering seperti mumi. Semua yang kamu ketahui tentang kasus ini. Nyonya rumah tersenyum. Semuanya. Ini akan menjadi sangat mahal. Bisakah mahasiswa tahun pertama dari Kizen benar-benar mampu membelinya? Simon terperangah dalam hati, tapi bertanya balik tanpa ekspresi. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah deduksi sederhana. Dia terus berbicara dengan nada santai. Semua orang tahu bahwa Dewa sangat ingin menyelesaikan kasus ini. Faktanya, dia telah menugaskan kasus ini kepada banyak orang, dan tidak mungkin Kizen bukan bagian dari mereka. Namun, wilayah kecil seperti ini tidak akan bisa memanggil markas besar Necromancer Kizen, jadi dia akan memilih untuk mengajukan permintaan pada para siswa. Tubuhnya condong ke arah Simon. Satu lutut terangkat ke atas kursi, dan aroma mawar lebat tercium di dalam dirinya. Lengkungan sempit terlihat di balik wajahnya yang tersenyum. Dan saat ini, hanya ada siswa tahun pertama di Kizen. Siswa yang menerima misi tersebut adalah siswa tahun pertama yang masa perlindungan siswanya telah dicabut. Dan orang luar yang tampak muda. Dia melepas tudung Simon dengan tangan diam-diam. Muncul di wilayah kami pada waktu yang tepat. Dia mengangkat dagu Simon dengan ujung jarinya dan tersenyum. Apakah aku salah? Betapa tidak sopannya, tapi dia seharusnya tidak terlalu mencolok. Itu hanya masalah menawarkan informasi bahwa dia berasal dari Kizen ke Guild Informasi. Tentu saja, jika kamu tidak punya cukup uang, kamu juga bisa mengungkapkan identitas kamu. Buat kami berlutut sekarang dan ambil informasinya dengan paksa. Nama Kizen sangat bagus, bukan? Simon tidak goyah. Sebaliknya, dia meraih tangan rampingnya dan memegang dagunya. Pengurangan yang menarik. Kalau begitu, haruskah aku mencobanya kali ini? Apa? Simon membungkuk, menarik tangannya perlahan. Terjadi insiden serius yang mengguncang seluruh wilayah. Tuan sedang dalam krisis, dan seperti yang kamu katakan, dia meminta bantuan dari banyak organisasi. Genggaman tangan yang memegangnya menjadi semakin kuat. Senyumnya sedikit menegang. Dan satu-satunya guild informasi yang ada di wilayah ini. Entah itu dari pihak Tuan atau dari pihak yang ditugaskan, semua orang pasti mampir ke sini untuk mendapatkan informasi.
Kesimpulannya, belum ada yang mampu menyelesaikannya. Simon mendekatinya sedikit demi sedikit, dan kali ini, dialah yang menjauh darinya. Kejadian yang sama sudah terjadi selama beberapa tahun, namun pelakunya belum ditemukan, apalagi kasusnya terselesaikan. Tidakkah menurut kamu informasi yang ada terlalu sedikit? Jika jumlahnya sebanyak ini, informasinya tidak benar-benar terkontrol, tapi semua orang tersesat karena kebohongan cerdas yang bercampur dengan kebenaran. Dia tidak tahu pengakuan dan pengaruh seperti apa yang dimiliki persekutuan pencuri di wilayah ini, tetapi bagi Simon, orang luar, hal itu bertentangan dengan akal sehat. Melihat wajahnya yang mengeras, Simon dengan dingin berkata, "Apakah aku salah? Tidak mungkin Guild Pencuri, yang terletak di tengah-tengah TKP, belum mengetahui informasi kuncinya sampai sekarang." Ketidakmampuan. Nah, menurutku bukan itu masalahnya, melihatmu mengungkap karakter aslinya. Telapak tangan Simon menyentuh bagian belakang kepalanya. Lalu, dia berbisik sambil perlahan menariknya ke arah wajahnya. "Sebelum aku membalikkan keadaan, beritahu aku kebenarannya.